peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S atau juga Gestapo adalah peristiwa yang sangat memilukan, di mana putra-putra terbaik bangsa dibunuh oleh suatu gerombolan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Samsuri. Peristiwa ini melibatkan pasukan-pasukan terbaik militer Indonesia, salah satunya adalah pasukan Cakrabirawa. Pasukan Cakrabirawa merupakan gabungan dari beberapa batalion yang belum lama ditugaskan Jakarta. Karena fokus terhadap pengawalan presiden, mereka kurang familiar dengan wajah para petinggi Angkatan Darat. Bahkan mereka tidak mengenali Jenderal Nasution. Jenderal Abdul Hadis Nasution adalah salah satu perwira tinggi yang menjadi target penangkapan paksa Cakrabirawa CS, yang saat itu disamarkan namanya sebagai Nurdin. Dini hari 1 Oktober 1965, ketika orang-orang masih tertidur nyenyak, suara rentetan tembakan terdengar dari sebuah rumah di Jalan Tengku Umar, Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat. Kegaduhan suara tembakan tersebut membuat penghuni rumah terbangun dari tidurnya. Karena mendengar suara letusan keras, Yanti, anak sulung Jenderal Nasution, terbangun dari tidurnya. Yanti panik dan segera membangunkan Alpiah, pengasuh adiknya. "Alpiah, AC meledak," kata Yanti. Keduanya kemudian berlari melompati jendela menuju arah paviliun. Sesampainya di paviliun, Yanti dan Alpiah bertemu banyak tentara. Seorang tentara tak dikenal memerintahkan mereka masuk ke dalam ruangan. Ruangan itu tak lain adalah kamar ajudan Jenderal Nasution, yakni Letu Pierre Tendian dan AKP Hamdan Mansur. Yanti sempat berkata kepada Pierre jika ayahnya telah ditembak. Hal ini membuat Pierre marah dan bergegas mengambil senjata karannya. Yanti yang ketakutan berusaha menahan Pierre untuk tidak keluar melihat keadaan. Tak hanya Yanti, Hamdan pun menahan Pierre agar tidak keluar kamar. Namun Pierre terlanjur keluar untuk melihat situasi yang terjadi. Begitu keluar kamar, Pierre langsung disergap oleh pasukan Cakrabirawa. Ia pun dicecar pertanyaan oleh pasukan tersebut. Pierre mengakui jika ia adalah ajudan Jenderal Nasution. Mungkin karena panik atau bagaimana, anggota Cakrabirawa tidak mendengar kata ajudan yang diucapkan Pierre, tapi yang terdengar hanyalah "saya Nasution". Penangkap Pierre melapor kepada komandan grup bahwa Nurdin telah tertangkap. Orang tersebut adalah Idris yang di awal telah salah mengidentifikasi rumah Pak Nas dan kini salah lagi mengidentifikasi wajah Pak Nas. Pasukan Cakrabirawa dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Grup pertama yang berada di rumah utama tidak yakin atas tertangkapnya Jenderal Nasution. Bahkan Sersan Sulemi yang berhasil membobol pintu kamar Jenderal Nasution telah melapor kepada pimpinan regu bahwa Jenderal Nasution diperkirakan telah meloloskan diri. Hal itu diperkuat oleh tembakan Pren Kopral Sarjo di luar rumah yang menembak karena melihat seseorang melompati pagar, dan juga kesaksian beberapa anggota Cakra yang juga melihat seseorang melompat pagar. Mereka tidak berusaha mengejar karena ada perintah tidak boleh mengganggu sekitar. Sementara grup kedua di pavilion bersikeras bahwa orang yang mereka tangkap adalah Jenderal Nasution. Sambil menunggu pasukan berkumpul, Pierre kemudian didudukan di bawah pohon samping pavilion. Karena keterbatasan waktu, Pelda Jahurup memerintahkan pasukan untuk kembali ke lubang buaya, dan operasi tersebut dianggap gagal. Karena menggunakan kendaraan yang terpisah dan diliputi gelapnya malam, beberapa anggota Cakra tidak mengetahui jika Pierre tetap dibawa ke lubang buaya. Dalam perjalanan, Pierre sempat bertanya dirinya akan dibawa kemana. Namun anggota penjemput merespon dengan pukulan dan tendangan. Di lubang buaya, Pierre diserahkan kepada anggota pasukan pengaman Pangkalan Auri atau kelompok Pringgondani. Lagi-lagi pasukan G30S ragu jika yang mereka tangkap adalah Jenderal Nasution. Tentunya karena wajah Pierre masih sangat muda. Wakil Komandan Satgas Pringgondani Mayor Udara Gatot Sukrisno semakin kebingungan ketika para prajurit menurunkan 3 mayat. Padahal perintahnya, tangkap mereka, akan kita hadapkan kepada Paduka yang mulia. Gatot bingung apa yang akan dihadapkan ke presiden jika sasaran sudah meninggal. Gatot kemudian menghubungi Mayor Udara Siono, Komandan Satgas Pringgondani di Cenko 1. Gatot meminta petunjuk bagaimana menangani kondisi baru yang menyimpang dari skenario awal tersebut. Tidak begitu jelas apa instruksi selanjutnya,
perwira yang masih hidup kemudian dieksekusi mati setelah beberapa waktu mengalami kekerasan fisik. Berdasarkan hasil visum et repertum, jenazah Pierre terdapat 4 luka tembak masuk di bagian belakang tubuhnya, sedangkan di bagian depan terdapat 2 luka tembak keluar. Tak hanya itu, terdapat juga 3 luka karena benda tajam yang tidak beraturan di bagian kepala, serta luka-luka lecet di dahi dan di tangan kirinya. Selain membunuh Pierre, para oknum G30S juga membunuh Ade Irma Suryani, putri Jenderal Nasution, yang tertembak oleh Kopral Sumarjo dan Kopral Hargiono. Gerombolan juga membunuh agen polisi Karel Sasuetubun yang saat itu berjaga di kediaman Menteri Lemena, tetangga Jenderal Nasution. Jika melihat peragaan oleh ex-tersangka Rono, Pierre dieksekusi saat ia duduk atau jongkok, bukan berdiri terikat ke pohon seperti di film pengkhianatan G30S PKI. Memang Pierre sempat diikat di sebuah pohon, namun ia tidak dieksekusi dengan cara itu. Anggota Cakrabirawa Supandi dalam pengakuannya mengatakan bahwa ia telah melihat Pierre disuruh jongkok dan 4 kali ditembak dari belakang, kemudian diseret ke sumur. Menurut keterangan, Pierre ditembak oleh 3 orang. Ketika ia jatuh ke depan dan belum juga meninggal, Jahuruplah yang kemudian melepaskan tembakan terakhir. Tindakan ini dilakukan karena ia merasa gagal dalam tugasnya membereskan Jenderal Nasution. Meskipun pangkat saya lebih tinggi dari pangkat Jahurup, tetapi waktu itu yang namanya Cakrabirawa lebih berkuasa dan ditakuti, jawab ex-mayor Gatot Sukrisno ketika auditor militer bertanya mengapa ia kalah pengaruh terhadap Jahurup yang cuma pembantu Letnan II. Anggota PGT Suprapto dan Zuwandi mengaku melihat kedatangan 2 tawanan yang diikat tangannya, kepalanya dipukul dengan senjata hingga luka menganga. Menurut anggota muda rakyat Suparmo, kedua tawanan tersebut waktu datang masih sadar dan disuruh jalan sendiri, kemudian dimasukkan ke kamar piket. Jika diambil kesimpulan, salah satu faktor lolosnya Jenderal Nasution disebabkan oleh kebingungan pasukan penyerang dan kelalaian anggota Cakrabirawa bernama Idris, juga ketakutan apabila jam terlambat sehingga mereka harus menghadapi pasukan non-G30S, salah satunya adalah RPKAD. Hal penting yang patut kita contoh dari Pierre Tendean yaitu loyalitas. Ia tidak pernah buka mulut menunjukkan di mana Jenderal Nasution berada. Untuk mengenang dan menghargai keberanian Letnan 1 Pierre Tendean, di samping gelar pahlawan revolusi, pemerintah Republik Indonesia dan TNI Angkatan Darat menaikkan pangkatnya 1 tingkat lebih tinggi menjadi Kapten Anumerta. Namanya pun diabadikan sebagai nama beberapa jalan,